Oke, baik. Sebelumnya mungkin di sini kami perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama Miss Octavia Nivina, boleh dipanggil dengan Sofa. Rekan Miss. Nama saya Yosepina Filoban Tobing. Anak-anak kalian bisa panggil Miss Yosepin. Nama Ibu Angelina, bisa dipanggil Ibu Angel. Baik, pada materi kali ini kita akan masuk ke dalam satu materi yang membahas mengenai, coba bisa kita baca sama-sama, Mentalisasi nilai-nilai Pancasila dan Kebangsaan. Nah, untuk bagian pertama ini akan disampaikan oleh Miss Octavia. Nah, sebelum itu Miss mau bertanya dulu nih. Oke, segala hal-hal yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran IPK bisa disusun dulu ke dalam tasnya. Oke, sudah bisa fokus ke depan? Sudah, Bu. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, ada yang sudah pernah mendengar apa itu internalisasi? Belum. Ya. Mungkin masih sulit bagi anak-anak semua mengenal kata internalisasinya. Nanti di sini kita akan membahas mengenai internalisasi dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Sebelum itu, Miss akan menyampaikan, Miss berharap tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan mampu di mana peserta didik akan dapat mengidentifikasi contoh-contoh konkret pengamalan setiap sila Pancasila dalam konteks kehidupan pribadi, baik keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, peserta didik, anak-anak ini semua nantinya dapat melakukan refleksi diri terhadap implementasi itu bisa kita buat menjadi penerapan dari nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari kita. Baik, sebagai awal kita, Miss akan menantikan satu buah video, mohon segera disimak, nanti akan ada pertanyaan. Siap? Siap. Lemas-lemas sekali kalian. Udah makan? Belum. Aduh, nanti makan MBT-nya ya. Nggak enak, Bu.
menyelesaikan suatu masalah yang ada dengan solusi yang sudah disepakati bersama. Ini ada apa, Bu? Ini murid belajar melanggar aturan lagi. Pak, cuma saya pun yang dihukum, sedangkan dia juga melanggar aturan nggak dihukum, Bu. Dia kan murid pintar, melanggar 1 kali, 2 kali nggak masalah kali. Bu, apa yang Ibu lakuin itu nggak adil loh. Ibu kan jadi panutan dan contoh untuk murid-murid Ibu. Gimana Indonesia mau maju kalau Ibu mengajarkan hal-hal seperti itu kepada murid Ibu? Sila kelima adalah tentang keadilan untuk seluruh masyarakat. Keadilan di negara ini sudah mulai memudar. Kalau kita nggak berlaku adil juga, apa jadinya masa depan negeri ini nantinya? Kira-kira apa yang kalian dapat dari video tersebut? Mari kita lihat ya beberapa contoh pengamalan dari sila 1 sampai sila pertama. Tadi kita lihat sila pertama bagaimana dia menjalankan agamanya masing-masing. Lalu yang kedua, apakah kamu pernah melakukan pengamalan tersebut? Pernah ya? Apalagi di sekolah sendiri begitu ya, kerja bakti sama-sama di sekolah begitu kan? Nah itu adalah bagiannya. Oke, selanjutnya. Nah minggu lalu kita sudah bahas mengenai hakikat Pancasila. Hakikat adalah suatu dasar negara atau pandangan hidup bangsa dan ideologi nasional. Adapun ada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam Pancasila merupakan fondasi moral dan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara yang disahkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah hari ini kita akan bahas internalisasi nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Apa itu menginternalisasi? Menginternalisasi adalah suatu proses menanamkan, memahami, menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari apa? Sikap, pola pikir, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Artinya Pancasila itu bukan sekedar teori yang kita hafal, yang setiap hari Senin kita sampaikan Pancasila, tapi juga diresapi dalam diri, diterapkan dalam kehidupan kita, diyakini kebenarannya, dan dilakukan dalam tindakan nyata, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam sekolah, di dalam masyarakat, saat kalian berteman dan berkomunikasi dengan teman kalian. Itu adalah salah satu bagian dari menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Di depan ini sudah ada tulisannya, coba baca sama-sama. Makna sila-sila Pancasila. Nah, makna-makna Pancasila ini seperti yang tadi kita tonton yang di video pembelajaran kita tadi sudah dikatakan apa saja makna-makna dari sila-sila tersebut. Nah, seperti yang gambar ini, yang pertama ketuhanan. Ayo coba sebutkan sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, benar. Seperti yang ada di gambar ini. Nah, ini ada guru-guru pemimpin-pemimpin agama-agamanya, seperti ada agama Hindu, ada agama Buddha, Kristen, Islam, Konghucu. Nah, jadi ketuhanan yang Maha Esa itu kita harus menjaga kerukunan setiap perbedaan yang ada di Indonesia, perbedaan agama itu. Paham kan anak-anak yang ketuhanan ini? Paham banget. Yang kedua, ayo sebut. Kemanusiaan dan adil beradab. Kemanusiaan adil dan beradab. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Nah, temannya ini sedang menolong temannya yang sedang kesusahan. Seperti yang tadi di gambar tadi, di video tadi juga, dia menolong temannya
tanpa membeda-bedakan. Itulah dia arti kemanusiaan itu. Lalu yang ketiga, persatuan. Ayo sebutkan persatuan. Sila ketiga, Indonesia. Persatuan Indonesia itu kan cinta tanah air juga salah satu contoh dari persatuan Indonesia itu. Nah, contohnya ini seperti mengikuti upacara bendera. Lalu ada kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, lalu bijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Nah, dari yang sila keempat ini tadi sudah dikatakan dalam video juga sudah jelas. Di sana dikatakan bahwasannya kita harus bermusyawarah dulu terlebih dahulu untuk mendapatkan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Contohnya itu pemilihan ketua kelas. Jadi kan harus berembuk dulu kan untuk siapa nih memilih ketua kelas. Kalian harus berembuk, kalian harus sepakat. Terus lalu kalian juga harus menghargai perbedaan pendapat yang ada teman-teman ini. Misalkan nih dia kurang cocok, dia maunya ketua kelasnya yang ini dia lebih pintar, jago, lebih pokoknya bertanggung jawab lah. Lalu yang kelima yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia harus berlaku adil kepada teman-temannya tanpa membeda-bedakan. Itulah tadi dia yang contoh video itu, dia salah harus dihukum, harus ditegur. Biarpun dia anaknya yang pandai, anaknya yang pintar, dia harus kena sanksi sosial itu. Karena kalau misalkan dia dibela, gak adil untuk orang yang lain, gitu ya. Anak sudah paham dari makna sila-sila Pancasila ini? Ada yang mau ditanya? Contohnya juga ini ketuhanan nih, seperti Rahma dan Deborah. Rahma beragama Islam, Deborah beragama Kristen. Dia tidak membeda-bedakan kan? Nih, mereka berdekatan. Dia kan? Coba lihat dulu teman-temannya. Nah, inilah salah satu contohnya. Jadi, Miss harap anak-anak ini gak ada yang membeda-bedakan kan? Gak ada kan? Misalkan dia maunya suku Batak aja, gak mau suku Jawa, gak ada kan? Kita harus bersatu ya anak-anak sekalian. Lanjut. Inilah dia sikap dan perilaku yang mencerminkan Pancasila tadi. Ayo kita baca sama-sama. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. 2. Menghargai sesama manusia. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Demokratis dan menghargai pendapat. 5. Bersikap adil dan suka berbagi. Nah, inilah sikap dan perilaku yang mencerminkan Pancasila. Jadi, Ibu harap anak-anak semua bisalah menerapkan sikap dan perilaku yang mencerminkan Pancasila. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miss. Oke, baik. Tadi Ibu Okta dan Ibu Yosefi tadi sudah menjelaskan materi apa, Nak? Materi Sosialisasi nilai Pancasila. Miss Yosefi? Makna sila Pancasila. Iya, makna Pancasila. Jadi selanjutnya ini pentingnya internalisasi dalam nilai Pancasila. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu membentuk karakter yang baik. Ada yang tahu apa itu membentuk karakter yang baik seperti apa? Ya, membentuk karakter yang baik ini di mana internalisasi nilai Pancasila ini menanamkan nilai. Oke, pentingnya internalisasi nilai Pancasila. Dalam hal ini internalisasi sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama itu membentuk karakter yang baik. Ada yang tahu apa itu? Bagaimana maksud membentuk karakter yang baik? Tidak ada ya. Jadi dalam internalisasi ini membantu individu atau seseorang dalam membentuk karakter yang baik. Karakter yang baik ini seperti nilai kejujuran, kesopanan, dan tanggung jawab. Jadi
yang tahu apa maksud mencegah konflik dan perilaku negatif? Nak Deborah? Dari tadi kamu saya lihat main HP. Ya, coba kamu jelaskan bagaimana mencegah konflik dan perilaku negatif di dalam internalisasi Pancasila. Ya, ini mencegah konflik boleh, tapi kalau setiap pendapat itu tidak bisa dibilang salah. Ada yang lain selain jawaban Deborah? Ya, Syafira. Menghindari hal-hal yang negatif dan lebih melakukan hal-hal yang positif. Boleh kasih contoh hal-hal negatif itu seperti apa? Misalnya membuli teman dalam kelas itu dan termasuk hal-hal negatif yang bisa menimbulkan konflik. Ya, dalam internalisasi nilai Pancasila, mencegah konflik ini sebagai pengendali perilaku individu, di mana jika tidak diterapkan maka muncul perilaku-perilaku yang menyimpang dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Bisa tadi bully, terus tidak menghargai, terus apalagi ada yang tahu perilaku negatif? Penyebaran hoax. Iya, penyebaran hoax. Kemudian terakhir menjadi pedoman dalam bersikap. Maksud menjadi pedoman ini sebagai pengendali kita dalam memilih tindakan yang baik dan benar. Artinya dalam internalisasi Pancasila ini kita bisa mengetahui perilaku yang kita lakukan ini baik atau tidak, supaya tidak merugikan orang lain ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, oke, materi ini pengalaman Pancasila di lingkungan keluarga akan dijelaskan oleh Miss Okta. Nanti kita akan bahas pengenalan Pancasila di lingkungan keluarga. Pasti semuanya punya keluarga kan? Punya orang tua, punya kakak, punya adik, punya adik. Yang pertama apa? Bisa dibaca, kita lihat. Yang pertama, menjaga kerukunan dan keharmonisan keluarga. Juga tadi sudah disampaikan oleh Miss Angel sendiri. Yang kedua, saling menyayangi, saling menghormati. Miss tanya dulu, kalian punya adik, punya saudara kandung? Iya. Pastinya sayang kan, jika ada makanan, ada mainan, pasti akan berbagi. Yang ketiga, bersikap sopan dan santun kepada orang tua atau orang yang lebih tua. Selanjutnya, nah kita lihat lagi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, saling membantu dan bergotong royong seperti pada video yang sebelumnya, di mana dia sama-sama bekerja bakti, sama-sama membersihkan kelas. Seringnya kalian bersihkan kelas kalian ini? Setiap hari? Iya. Yang kedua, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Pastinya kita suka yang bersih kan, bukan yang kotor kan? Iya. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Kalau ada teman kita yang sedang memberikan satu pengumuman, kita mendengarkan atau kita ikut berbicara juga. Tidak kan? Kita ikut mendengarkan. Selanjutnya, bagaimana jika kita lihat di luar, di dalam masyarakat? Yang pertama, mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau kita berjalan, kita sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri. Iya, itu salah satu bagian dari pengamalan Pancasila. Yang kedua, menghormati hak pengguna jalan lain. Artinya, jika lampu merah di situ kita bisa menyeberang jalan. Yang ketiga, berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Nah, hari ini kita akan kerja kelompok. Miss punya salah satu lembarnya. Kalian boleh bagi kelompoknya. Mungkin kalian yang tentukan temannya ya, gak usah Miss ya. Mungkin Rama boleh sama Deborah, baru Rizky sama. Oke, di sini ada tugas. Ada berapa sila? 5 Pancasila. Jadi Miss mau kalian menuliskan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi tadi sudah disampaikan kan contoh-contohnya sebelumnya kan? Oke, sekarang Miss kasih waktu untuk
setelah itu dipresentasikan. Boleh kelompok ini menyampaikan sila pertama, sila kedua. Oke, waktunya sudah habis. Hari ini tiba waktunya kita untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok pertama boleh menyampaikan khusus sila pertama saja. Oh, ya nanti sudah datang yuk. Ya. Baik, kami di sini dari kelompok Kicau Mania akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami berdua, yang dimana sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalan dari sila tersebut yaitu menjalankan ibadah sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Betul teman-teman? Betul. Iya, betul. Yang pertama tadi apa katanya? Apa sila pertama? Ketuhanan. Oke, lanjut. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Baik Bu, di sini saya akan mempresentasikan hasil tentang contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu contoh pengamalannya yang saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari, yaitu saling menyayangi sesama temanku. Wow, ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Saling menyayangi. Lanjut kelompok 3. Kami dari kelompok 3, contoh pengamalan sila ketiga tadi, persatuan Indonesia, adapun contohnya dalam kehidupan sehari-hari bisa gotong royong, membayar pajak atau memberikan waktu kepada orang yang kena bencana dalam itu. Iya, iya betul sekali. Ada 3 contoh ya. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Iya, jadi bisa kita lihat di sini ya. Jadi anak-anak semua bisa lihat gambar yang sudah diskusi itu adalah salah satu gambar pohon Pancasila. Nah, mungkin agak buram, bisa lihat saja di sini. Di situ tertera. Oke, desain bagus juga bisa. Yang pertama apa? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berdoa sebelum melakukan kegiatan. Ada menghormati teman yang berbeda agama dan merayakan hari besar keagamaan dengan toleransi. Pastinya ini pernah kita terapkan kan dalam kehidupan kita kan? Kalau dalam Kristen dia ada hari Natal, dalam Islam dia apa namanya? Idul Fitri, ya kan? Lalu ya ada juga sila kedua. Kita bisa lihat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh ya, menjemput teman yang sakit. Nah, menolong orang yang membutuhkan dan tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, Persatuan Indonesia ada menjaga kerukunan antar teman dan tidak membuat perpecahan, artinya tidak membeda-bedakan teman. Yang keempat ada kerakyatan, salah satunya ada bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Dan sila kelima ada keadilan sosial, yaitu unsur Indonesia. Bisa dilihat. Nah, untuk teman yang kurang mampu tidak boros dalam menggunakan fasilitas bersama dan mengikuti aturan dengan adil. Nah, menjadi refleksi bagi kita, apakah kita hanya memahami Pancasila sebagai teori atau sudah mulai mengamalkannya? Sudah ya kan, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, mulai dari tidak jauh dari kehidupan kita, mulai dari melaksanakan upacara, lalu musyawarah, kerja bakti, bekerja sama, tidak membeda-bedakan teman. Nah, tuliskan satu alasan mengapa Pancasila masih sangat relevan di era modern. Nah, ini menjadi tugas kita dan refleksi kita. Minggu depan di pertemuan selanjutnya bisa akan terakhir tugas ini. Oke, sebagai kesimpulan kita pada hari ini, kita bisa lihat internalisasi nilai Pancasila bukan sekedar memahami isi 5 sila, melainkan proses sadar untuk menjadikan nilai tersebut sebagai dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Namun dalam realitanya masih banyak sekali individu mengetahui nilai Pancasila tapi belum konsisten dalam menerapkannya. Masih ada kesalahan-kesalahan begitu ya, pelanggaran-pelanggaran, terdapat kesenjangan antara teori dan praktik seperti
Makanya ini bisa menjadi bisa diterapkan dalam kehidupan kita dan bisa direfleksi dalam kehidupan kita. Baik, mungkin demikian pertemuan kita pada hari ini. Nanti akan ada tugas selanjutnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.